ya mendadak banyak orang yang jadi soleh gitu kan, jadi alim dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa, memang itu keistimewaan Ramadan begitu. Kalau kita lihat di awalnya banyak, itu kalau di masjid penuh, di akhir malah ke Betul. mall gitu Nah, ya. iktikafnya malah pindah ke mall. Iktikafnya malah pindah ke tempat-tempat hiburan begitu. Padahal ya puncak Ramadan itu bukan di awal, bukan di tengah, tapi di akhir. Ulama ini mengatakan kalau ada orang umroh atau haji terus foto dan seterusnya, itu pasti orang Indonesia. Wah, itu menurut saya pribadi sangat ya makjleb gitu, apa istilahnya ya, menyakitkan gitu. Artinya bikin postingan ibadah, bikin story ibadah, kita dukung dong. Karena ada quote bagus nih, Dil. Daripada sibuk menyalahkan kegelapan, lebih baik menyalakan cahaya walaupun sekedar lilin begitu. Poin terbaik dari ilmu itu kan diamalkan. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang nggak diamalkan kan bagaikan pohon yang nggak berbuah kan begitu. Artinya ya lebih baik mengamalkan, bukan sekedar memposting kan begitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sehingga di agenda ngobrol hikmah, nunggu berbuka mencari hikmah bisa kita lanjutkan. Tentunya hari ini bersama Ustadz yang mungkin tidak asing lagi bagi para pendengar sahabat ngobrol hikmah yang ada di rumah. Beliau adalah Ustadz Mahfud Khairul Amin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk berbicara tentang Ramadan, Ustaz, banyak hal-hal yang kadang kita lihat, apalagi di media sosial ya. Media sosial tuh banyak kali tentang Ramadan. Yang paling banyak, mungkin ya, yang saya tahu ya, yang paling banyak itu ketika awal Ramadan, itu masjid penuh. Betul. Masjid itu penuh, yang masjidnya nggak ada teras, nggak ada halaman, mungkin mepet dengan jalan, itu sampai ke jalan. Betul. Nah, kira-kira menurut Ustadz lihat ini gimana? Ya, pertama nanti ada dua hal yang mau saya sampaikan di sini. Yang pertama, memang Ramadan itu punya semangat yang berbeda dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ya mendadak banyak orang yang jadi soleh gitu kan, jadi alim dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa, memang itu keistimewaan Ramadan begitu. Dan sebenarnya itu bagus, sangat bagus ya. Saya sangat ingat sekali kalau awal-awal Ramadan itu, luar biasa orang-orang sholat tarawihnya penuh sampai nggak cukup dan seterusnya. Update status dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kan sederhana, kenapa kok hanya di awal begitu? Ya, benar. Nah, berkaitan dengan hal itu, Del, ini ada sedikit muhasabah mungkin. Jadi Ibnul Jauzi itu menyampaikan sebuah kalimat yang bagus untuk kita renungkan, terutama di Ramadan ini. Begini, kuda pacu itu apabila mendekati finish, dia akan mengeluarkan segenap kemampuan yang dia miliki untuk sampai ke finish. Begitu. Maka kita jangan mau kalah dengan kuda pacu. Maksudnya bagaimana begini? Dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bi khawatim. Amal tergantung akhirnya. Nah, sekarang kita muhasabah nih. Ramadan itu puncaknya di mana? Di akhir. 10 awal, tengah atau akhir? Jawabannya kan akhir. Artinya apa? Banyak umat Islam itu yang kalah sama kuda pacu. Ketika di awal semangat, di akhir marah kempes. Padahal harusnya berdasarkan hadis tadi, berdasarkan perkataan Ibnu Jauzi, harusnya makin ke belakang makin semangat ibadahnya kan begitu. Benar. Nah, jadi fenomena awal Ramadan yang ghirahnya sudah bagus itu mantap, lanjutkan saja. Cuman gaspol dong kan begitu. Jangan hanya mohon maaf di awal saja begitu. Karena kalau kita lihat di awalnya banyak, itu kalau di masjid penuh, di akhir malah ke mall. Nah, iktikafnya malah pindah ke mall. Iktikafnya malah pindah ke tempat-tempat hiburan begitu. Padahal ya puncak Ramadan itu bukan di awal, bukan di tengah, tapi di akhir. Nah, jadi mohon maaf ini kalau biasanya pengajian tahrib Ramadan itu saya katakan biasanya kepada jamaah ibu-ibu misalnya, ibu
Kalau memang mau beli baju baru untuk lebaran, beli sekarang. Jangan tunggu Ramadan baru beli, saya bilang. Kenapa? Jangan sampai 10 hari yang harusnya akhir Ramadan itu loh, harusnya 10 hari fokus ibadah malah nyari baju, ya kan, mohon maaf, gitu. Bikin kue, mohon maaf, ngecat rumah, kan begitu. Harusnya bisa buat iktikaf, bisa buat ngaji, bisa yang lain begitu. Benar, ini menurut saya ya mungkin tidak sepenuhnya salah, tapi kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kurang tepat lah begitu. Berarti untuk biar tidak Ramadan di akhir itu lebih banyak ke tempat-tempat hiburan, apa yang harus ditingkatkan Ustaz? Ya, yang pertama ya tadi misalnya baju. Kalau memang sekali lagi ya tidak ada tuh syariatnya harus punya baju baru kan, nggak ada itu. Artinya nggak ada yang perlu kita siapkan dari segi baju. Artinya kalau memang mau beli baju baru untuk lebaran kan sah-sah saja. Mau ngecat rumah untuk lebaran sah-sah saja. Tapi jangan dikerjakan di akhir Ramadan. Kalau bisa ya karena sudah Ramadan ya sekarang ya. Mungkin tahun-tahun selanjutnya dan nggak dicat juga nggak apa-apa kan rumah kita kan begitu. Jadi kalau saya mindsetnya aja sih itu yang harus diperbaiki, karena menurut saya bukan salah tapi kurang tepat lah begitu. Benar. Berarti memang harus kita siapkan itu kalau bisa di awal gencar, di tengah gencar, di akhir juga makin gencar. Betul. Bahkan tadi kata Ibnu Jauzi kan kuda pacu itu semakin finish semakin kenceng, semakin mengeluarkan segenap kemampuan yang dia miliki. Harusnya kita juga sama. Iya. Itu bagi sahabat pendengar nih, harus kenceng di akhir ya, bukan di awal saja. Kalau bisa di awal kenceng, tengah kenceng, akhir makin kenceng. Kalau ada rencana beli baju untuk anak, untuk suami, untuk istri, kalau bisa dari sekarang ya. Betul. Biar nanti tidak repot ketika di akhir. Malah di akhir biasa macet di jalan, ibadah tinggal, buka puasanya mungkin di jalan gitu. Jadi kalau Ibunda Aisyah itu menyampaikan dalam sebuah hadisnya, aku tidak pernah melihat Rasulullah lebih kencang ibadah melebihi 10 akhir Ramadan begitu. Bahkan dalam hadis yang lain ada 3 hal yang dilakukan Rasulullah di 10 akhir Ramadan. Yang pertama adalah syadda mi'zarahu. Syadda mi'zarahu itu secara arti mengencangkan ikat pinggang. Secara para ulama mendefinisikan ada 2. Pertama, syadda mi'zarahu itu kan secara bahasa mengencangkan ikat pinggang. Tapi para ulama mengartikan 1, mengencangkan ibadahnya. Syadda mi'zarahu itu mengencangkan ibadahnya, memperbanyak ibadahnya. Yang kedua, meninggalkan istri-istrinya. Ini yang pertama. Yang kedua, ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Dan yang ketiga, aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Jadi di 10 akhir Ramadan itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Yang pertama mengencangkan ikat pinggang, artinya memperkuat ibadahnya, memperbanyak ibadahnya, meninggalkan istrinya. Yang kedua, ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Dan yang ketiga, membangunkan keluarganya. Itu. Oke. Nah, kalau berbicara tentang puasa pasti tidak terlepas dengan namanya ngabuburit. Betul. Nah, ngabuburit seperti apa menurut Ustadz yang mungkin lebih baik kita lakukan? Oke, siap. Ini kan kalau ngabuburit biasanya satu paket dengan war takjil itu kan. Untuk war takjil saya mau bahas beberapa hal nih. Oke ya. Yang pertama, kita kan puasa otomatis makannya lebih sedikit dong. Yang sehari 3 kali jadi sehari 2 kali. 2 kali sama sahur ya. Sama sahur ya Mas Adil ya. Pertanyaan sederhana. Pengeluaran untuk makan harusnya kan berkurang. Betul dong. Tapi kenyataannya gimana? Iya kan? Logikanya loh. Benar. Kita sahur, buka, clear kan, selesai. Makan berarti kan berkurang. Misal sekali makan 10.000 yang biasanya 30.000, berarti kan di Ramadan 20.000 dong. Logikanya begitu. Tapi ternyata kan enggak, bahkan bisa membekak kan begitu. Banyak artinya habis di war takjil. Betul, apalagi war takjil tadi kan, ngabuburit tadi kan. Artinya ada sesuatu yang kurang pas dalam konteks tadi. Pola makan dan seterusnya. Yang kedua, Ramadan itu salah satunya kan ada bulan Quran, Syahrul Syam, Syahrul Quran begitu. Ada satu lagi yaitu Syahrul Doa, bulannya doa. Benar. Kenapa begitu? Karena para ulama menjelaskan ada 2 kemuliaan ketika kita berdoa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, syarafuz zaman, mulianya waktu. Yaitu kapan? Bulan suci Ramadan. Mulia, bulan paling mulia. Syarafuz zaman. Yang kedua, syaraful hal, mulianya kondisi, mulianya situasi. Situasi apa? Kita yang sedang berpuasa. Makanya kata Rasul dalam hadis yang lain, salah satu la tarudu da'watahum, ada 3 golongan yang doanya nggak akan ditolak.
Yang pertama imamul adil, imam yang adil. Selanjutnya ada dakwatul madlum, doa orang yang terzolimi. Yang ketiga as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai berbuka. Jadi teman-teman sekalian, para pendengar sekalian, kalau kita berdoa di bulan suci Ramadan, ada 2 kemuliaan yang tidak kita dapatkan kecuali di bulan suci Ramadan. 1, mulianya waktu yaitu Ramadan. 2, mulianya keadaan kita sedang berpuasa. Bahkan dalam hadis yang tadi dikatakan tidak akan ditolak pahala doa orang yang berpuasa. Nah, maksudnya adalah jadi sore hari menjelang azan maghrib itu adalah golden time untuk berdoa. Golden time untuk berdoa, benar-benar golden time, benar-benar mustajab di situ. Makanya saya sering mengkritisi, kenapa harus ngabuburit, ngobrol kanan kiri, ngalur ngidul, hahaha. Katanya biar azan tidak terasa, tahu-tahu azan buka, kan buka, begitu. Benar, ya. Padahal itu waktu yang sangat tepat, yang sangat emas untuk berdoa. Jadi kalau tadi Fadil bertanya, kira-kira bagusnya ngapain nih, ngabuburit yang paling produktif? Jawabannya doa, perbanyak doa. Dan menariknya, ada satu doa yang selalu Rasulullah ulangi di bulan suci Ramadan. Ada banyak permintaan yang bisa kita minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada satu doa yang selalu diulangi Rasulullah. Apa itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ternyata satu yang sering diminta Rasulullah bukan rezeki, bukan umur panjang, tapi apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering tuh kita dengar kalau pas doa itu kan menjelang buka puasa. Betul. Di masjid ataupun pas mau buka bersama pasti rame-rame baca doa itu ya. Nah, bagi para pendengar di rumah, bukan nggak boleh ngabuburit ya. Betul. Boleh, tapi harus ngabuburit dengan kegiatan-kegiatan yang lebih berfaedah, berproduktif dan segala macam. Nah, kalau memang banyak kita lihat orang mungkin menganggap bulan puasa ini sebuah bulan yang memiliki rezeki yang lebih. Betul. Kenapa saya bilang begitu? Karena kadang pendapatan dia lebih ketika di bulan puasa. Apakah dia jual takjil segala macam. Ada yang bertambah, ada yang berkurang juga tadi. Nah, biar lebih berkah itu gimana, Ustaz? Ketika ada orang mungkin dia pekerjaannya jualan gitu ya. Biar lebih berkah gitu di bulan puasa, jualannya dia harus ngapain aja? Biar dapat pahalanya banyak, jualan juga laku dan segala macam. Betul. Jadi begini. Berdagang itu adalah salah satu pintu rezeki. Bahkan pintu rezeki itu lebih banyak didapatkan dari berdagang gitu. Saya kurang tahu, saya lupa angkanya berapa. Anggaplah 90%. Jadi kalau rezeki itu ada 100%, 90% itu dari berdagang. Berarti kita yang karyawan, yang kerjanya di perusahaan, kerja di institusi, yang tiap bulan dapat gajian, itu cuma 10% dari 90% rezeki yang Allah berikan. Saya lupa angka pasnya berapa, tapi kurang lebih demikian. Nah, artinya apa? Rasulullah pun sebagai seorang pribadi, Rasulullah itu kan lebih lama berdagang loh dibandingkan berdakwah. Kan Rasulullah berdakwah itu di umur 40 kan. Artinya dalam konteks menjadi nabi, mendapatkan wahyu, surat Al-Alaq dan seterusnya, Al-Quran itu kan. Artinya apa? Berdagang itu sesuatu yang baik begitu. Nah, sekarang baik tidaknya kan tergantung caranya kan begitu. Nah, artinya ya monggo bagi teman-teman yang ya kan pasti banyak sekali yang mencari rezeki dalam konteks Ramadan, sah-sah saja begitu. Artinya silahkan, yang pasti karena ini adalah hukum fikih berarti harus halal, tidak boleh berbohong kan begitu ya. Termasuk mungkin keuntungan juga bisa 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 dibuat sebaik mungkin lah begitu. Jangan sampai berdagang melalaikan kita dalam ibadah. Betul, ibadah malah tinggal gitu. Nah, teman-teman kalau mungkin ada yang pernah ke Madinah, ke Mekah gitu ya, kalau ada orang berdagang azan berkumandang, itu dagangan ditinggal. Tutup ya? Ditinggal. Oh, tinggal ya? Enggak ditutup, tinggal. Berarti orang ibadah fokus. Azan sholat semua. Enggak ditutup, tinggal aja gitu. Ini kan membuktikan bahwasanya Allah lebih prioritas dibandingkan pekerjaan itu. Nah, kalau kita buka Al-Quran misalnya, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, Allah kan menciptakan kita untuk ibadah. Dagang bagian dari ibadah, clear. Bekerja bagian dari ibadah. Tapi kan ada ibadah yang lebih wajib, sholat begitu. Artinya ya berdagang atau apapun itulah kesibukannya ya, mungkin bukan hanya dagang ya, banyak juga kesibukan-kesibukan yang makin sibuk di Ramadan itu, ya tetap itu adalah bisa menjadi bagian dari ibadah, tapi tidak boleh meluputkan kita dari ibadah yang wajib tadi, yaitu sholat, puasa Ramadan ya.
dan seterusnya. Begitu. Apapun kegiatan kita, apakah kita berdagang, berjualan dan lain sebagainya, yang penting yang kewajiban tetap dilaksanakan. Betul, siap. Nah, berbicara tentang media sosial, Ustaz. Ya. Nah, menyikapi media sosial mungkin banyak kita lihat kalau pas awal Ramadan mereka datang ke masjid penuh segala macam dengan selfie gitu. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah gitu ya. Dengan setelah selesai sholat foto bersama segala macam. Nah, yang kayak gini, yang seperti ini, menurut Ustaz bagaimana tuh? Menyikapi penggunaan media sosial? Sebelumnya ada sesuatu yang bikin kita sedih. Beberapa waktu yang lalu ada seorang imam atau ulama di Masjidil Haram itu ya. Saya lupa detailnya, tapi ulama ini mengatakan kalau ada orang umroh atau haji terus foto dan seterusnya itu pasti orang Indonesia. Wah, itu apa ya? Itu sangat seperti gimana gitu ya? Kita. Enggak, mungkin dia jawab itu pasti orang Asia. Itu kan masih oke gitu. Luas berarti ya. Mungkin orang Asia Tenggara. Enggak, dia sebut satu nama negara loh, yaitu Indonesia. Begitu. Artinya ya itu merupakan sesuatu yang menurut saya pribadi sangat ya majleb gitu, apa istilahnya ya, menyakitkan gitu. Artinya ya kita nggak bisa dipungkirin negara kita itu banyak sekali masyarakat yang ya mungkin kadang-kadang ibadahnya di medsos tapi tidak secara nyata begitu. Padahal berbeda. Kunci ibadah itu di Al-Bayyinah ayat 5 apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibadah itu ikhlas begitu. Ikhlas itu artinya mengharap ridho Allah begitu. Artinya saya sangat-sangat support kalau ada yang berdakwah via media sosial. Bikin postingan ibadah, bikin story ibadah, kita dukung dong. Karena ada quote bagus nih, Dil. Daripada sibuk menyalahkan kegelapan, lebih baik menyalakan cahaya walaupun sekedar lilin begitu. Maksudnya medsos kita, TikTok, Instagram itu kan banyak video-video enggak mutu. Buka aurat, joget-joget begitu. Ini kita anggap kegelapan. Daripada sibuk menyalahkan kegelapan, lebih baik kita sibuk menyalakan cahaya walaupun hanya sekedar lilin begitu. Jadi daripada kita hanya menggerutu medsosnya jelek semua, TikToknya jelek semua, kita juga posting yang baik dong gitu. Makanya postingan-postingan ibadah yang syar'i itu ya bagus-bagus saja. Tapi nah ini yang tapinya, jangan sampai hanya sebatas di media sosial begitu. Harusnya karena juga dengan kenyataan juga demikian. Betul. Jadi bahkan seperti ini, Del, seperti gunung di atas laut. Yang terlihat itu kan ujungnya aja. Tapi yang ketutupan air laut itu adalah gunung yang sangat besar begitu. Benar. Dalam konteks ini yang terlihat itu yang di medsos. Artinya kebiasaan yang jauh lebih dia biasakan, dia amalkan itu tidak terlihat begitu. Kalau istilah sedekah itu kan orang ikhlas itu ketika sedekah tangan kiri nggak tahu berapa yang disedekahkan oleh tangan kanannya kan begitu. Nah begitu. Artinya saya sangat mendukung medsos ada postingan-postingan yang vibes-nya bagus boleh, tapi jangan hanya itu doang dong. Kalau bisa kita lebih istiqomah mengamalkan ibadah sehingga tidak sekedar hanya untuk di media sosial begitu. Hanya sebatas postingan aja. Betul, itu sangat sedih lah itu kalau begitu. Kalau mending ya kalau misalkan dari awal dia ngepost nih. Hari pertama dia ngepost. Mending sampai akhir post ya. Betul. Jadi pertanda mungkin aktif selama setiap hari ibadah. Tapi ya yang kita khawatirkan hanya di malam pertama, malam kedua. Tapi kalau bisa berubah sana. Jangan sampai lagi ruku di foto. Rakaat kedua nih kan gak enak juga kan gitu. Salat nih guys gitu ya. Salat guys. Kalau saya malah lebih positif, misalnya lagi ikut kan banyak pengajian ya, ada pengajian berbuka, pengajian tarawih, pokoknya pengajian itu di foto, misalnya lagi pengajian tapi ada hadis di situ. Maksudnya poin yang didapatkan dari pengajian itu kan lebih bagus gitu. Ada kesimpulan gitu ya. Jangan sampai lagi rakaat kedua guys, saya bahaya itu kan. Batal lah itu sholatnya kan. Jangan sampai nanti datang ke datang ke pengajian yang kebetulan ustadznya ustadz nasional gitu. Betul. Ya udah postingan aja bahwasanya dia sudah mengikuti ustadznya, tapi apa yang didapatkan nggak ada. Jangan padahal sampai kan poin terbaik dari ilmu itu kan diamalkan. Ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang nggak diamalkan kan bagaikan pohon yang nggak berbuah kan begitu. Artinya ya lebih baik mengamalkan bukan sekedar memposting kan begitu. Oke. Untuk terakhir nih Ustadz, apa yang mau disampaikan kepada jamaah sahabat MBH nih? Oke. Jadi begini teman-teman sekalian, sekali lagi Ramadan ini adalah ibadah yang mengajarkan kita untuk ikhlas. Ya kalau kita bahas lebih detail mungkin cepat saja. Kalau kita baca Quran kata Rasulullah,
falahu asyru amsa man jabil man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu huruf Quran 10 pahalanya. Salat berjamaah 27. Apalagi misalnya sedekah 10 700 ada angka di situ. Tapi kalau puasa apa kata Rasulullah dalam hadis qudsi? As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Salat puasa itu untuk Allah dan Allah yang memberikan ganjaran. Ketika banyak ibadah Allah sampaikan pahalanya berapa, kemuliaannya, keutamaannya berapa, puasa enggak tuh. Artinya apa? Puasa adalah ibadah yang memerintahkan kita untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Bahkan Allah sekalipun tidak memberikan bocoran berapa pahalanya, begitu. Nah, pertanyaannya gimana caranya Ustadz biar ikhlas? Kan begitu. Satu-satunya cara ikhlas terbaik adalah istiqomah itu. Istiqomah. Memang tidak semua amalan yang istiqomah itu pasti ikhlas. Belum tentu. Tapi kalau kita istiqomah, kita punya potensi ikhlas lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak istiqomah. Misalnya Fadil, Jumatan sedekah biasanya 2.000 misalnya. Misalnya. Saya yakin pasti lebih dong kan. Amin. Apalagi di BPK kan. Nah, misal suatu ketika di kantong kanan uang 2.000, di kantong kiri 100.000 buat belanja nih habis sholat Jumat. Ternyata ngantuk. Datang kota, masukin 100.000. Misalnya lo ya. Waduh, salah masukin. Kira-kira bulan depannya masih ingat nggak? Masih. Tahun depannya masih ingat nggak? Masih. Kenapa? Karena tidak istiqomah. Coba setiap Jumatan 100.000. Kan mustahil diingat semua kan begitu. Nah, itulah pentingnya istiqomah. Makanya kata Rasulullah, ahabbu a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqalla. Amal yang dicintai Allah itu adalah yang istiqomah. Jadi teman-teman sekalian, Ramadan ini adalah bulan melatih diri kita untuk ikhlas. Dan cara terbaik untuk ikhlas adalah istiqomah. Mudah-mudahan dengan istiqomah puasa, istiqomah berbuat baik, istiqomah ibadah, amal kita terima di Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang Allah ampuni selama bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan pasca Ramadan bukan semakin turun tapi semakin meningkat sebagaimana makna bulan Syawal yang artinya adalah peningkatan. Itu dia. Oke, baik, terima kasih banyak Ustaz Mahfud. Siap, sama-sama. Yang sudah banyak menjelaskan kepada kita bagaimana hal-hal kebaikan yang harus kita lakukan di bulan puasa. Tentunya insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika udah selesai itu